الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Hari ini sore takbir kalimat Allah Akbar, tahmid, tahlil, membahana dalam segenap penjuru tempat. Kaum muslimin larut pada sebuah kebahagiaan, satu rasa yang sama, satu perasaan yang sama. Kita berbahagia karena kita berada pada hari yang sangat-sangat istimewa, hari yang kita dituntut untuk berbahagia, dituntut untuk saling berbagi kebahagiaan. Karena sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, "Kana lakum yawmani tal'abuna fihima, wa qad addana lakum Allah khair minhuma yawmul fitri wa yawmul adha." Dahulu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian punya dua hari yang kalian banggakan, dua hari yang kalian bersuka cita. Maka datang Islam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengganti dua hari yang dulu kalian banggakan dengan dua hari yang jauh lebih layak untuk kalian banggakan, dua hari yang kalian dituntut untuk berbahagia. Dua hari tersebut, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Inilah hari yang terbaik, 10 Dzulhijjah, hari yang sangat-sangat istimewa, hari emasnya kaum muslimin, hari yang pernah dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, tidak ada hari yang terbaik, kata Rasulullah, hari yang paling mulia, hari yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seorang muslim ketika dia beribadah di hari-hari tersebut, maka sungguh, kata Nabi, ibadah dia sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa jihadu fi sabilillah?" Ya Rasul, apa yang lebih utama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang-orang yang beribadah di hari-hari tersebut? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala jihadu fi sabilillah." Orang-orang yang berjihad di jalan Allah tidak mampu menandingi ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah pada seorang muslim yang beribadah di hari-hari tersebut. Dan hari-hari tersebut, kata Rasul, adalah hari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Dan puncak dari hari terbaik pada kehidupan seorang muslim, pada kehidupan seorang muslim di dunia ini, ada pada 10 Dzulhijjah. Dan kita berada pada hari yang sangat mulia, hari yang suara takbir kalimat Allah Akbar itu diganjar pahala melampaui daripada orang-orang yang berjihad. Hari yang dimana seorang muslim ketika dia bertahmid, mengucapkan kalimat Alhamdulillah, kalimat La ilaha illallah, kalimat Subhanallah, kalimat apapun yang dia ucapkan, diganjar pahala paling tidak seperti orang-orang yang berjihad. Tidak dulu kita bicara amalan-amalan besar, amalan-amalan yang sepele saja, itu diganjar pahala seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini hari terbaik yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang muslim. Dan sesungguhnya ibadah terbaik, ibadah yang sangat-sangat diperintahkan di 10 Dzulhijjah adalah kita sangat diperintahkan untuk melakukan ibadah kurban, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang hampir-hampir disejajarkan oleh Allah dengan ibadah salat. Fasalli lirabbika wanhar, salatlah kalian, kata Allah, dan berkurbanlah. Allah hampir mensejajarkan ibadah kurban dengan ibadah salat karena menunjukkan kemuliaan ibadah kurban tersebut. Masyarul muslimin, ikhwanu fiddin rahimakumullah, syariat ibadah kurban, syariat Idul Adha, kita tahu itu bermula dari kejadian seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sejarah mencatat bahwasanya seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terus berharap dan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau berumur kurang lebih di 90 tahun. Beliau meminta kepada Allah agar diberikan seorang anak yang saleh. Doa yang sangat masyhur yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin,
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang saleh. Ya Allah, berikan hamba anak yang saleh. Berikan hamba anak yang saleh. Berapa durasi waktu permintaan Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah agar dianugerahkan seorang anak? Para ulama menyatakan ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada terus, tidak hanya 5 tahun, tidak 10 tahun, tidak 20 tahun, tidak 30 tahun, tidak 40 tahun, sampai pada usia kurang lebih 90 tahun seorang Ibrahim alaihissalam dengan sabar bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan hamba anak yang saleh. Maka Allah kemudian menetapkan, memberikan anugerah terbesar dalam kehidupan seorang Ibrahim alaihissalam. Anugerah yang diharapkan dan diidamkan oleh seorang Ibrahim, seorang anak yang saleh. Maka dilahirkanlah Ismail melalui dari seorang Hajar, istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sempurnalah kegembiraan keluarga Ibrahim alaihissalam. Ismail yang diharapkan menjadi penerus dakwah seorang Ibrahim alaihissalam lahir di tengah-tengah keluarga Ibrahim alaihissalam. Tidak ada perasaan kegembiraan yang melampaui yang dirasa oleh seorang Ibrahim dan keluarga melampaui daripada lahirnya seorang Ismail alaihissalam. Namun Allah uji Ibrahim, Allah uji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah uji keluarga Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan seorang Ibrahim untuk mengorbankan Ismail, untuk mengorbankan anak yang diidam-idamkan, anak yang ditunggu puluhan tahun. Itu pun hanya melalui mimpi yang dilihat oleh seorang Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pun berkumpul bersama keluarganya. Dipanggillah Siti Hajar, istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Disampaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, disampaikan perintah Allah bahwa Allah perintahkan untuk mengorbankan anak satu-satunya ketika itu, Ismail alaihissalam. Hajar pun menyatakan, kalau itu memang syariat Allah, ini perintah Allah, maka kerjakanlah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim pun memanggil Ismail alaihissalam. Ismail yang masih balagha ma'ahu sa'ya, kata Allah. Ismail yang ketika itu masih sangat-sangat muda, tidak sampai 15 tahun. Allah